Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Baiklah, pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran pertemuan 11 mata kuliah perancangan basis data, saya akan membahas tentang normalisasi. Jadi, teknik pendekatan perancangan basis data, ya, sebelumnya dalam merancang basis data ya dapat dilakukan dengan dua buah teknik pendekatan. Yang pertama menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui. Yang kedua langsung membuat model entity relationship atau ERD. Nah, untuk ERD sudah kita pelajari ya sebelum di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang normalisasi. Nah, untuk pendekatan normalisasi, ya, yang pertama, perancang basis data bertitik tolak dari situasi yang nyata. Kedua, perancang basis data telah memiliki item-item yang siap ditempatkan dalam baris dan kolom pada tabel. Ketiga, demikian juga dengan sejumlah aturan tentang keterhubungan antara item data. Nah, kalau dalam pendekatan model entity relationship, kita langsung membuat model data lebih tepat dilakukan jika yang telah diketahui baru prinsip-prinsip sistem secara keseluruhan. Nah, untuk pengertian normalisasi, ya, normalisasi adalah suatu teknik menstrukturkan atau memecah atau mendekomposisi data dalam cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolahan data dalam basis data. Nah, permasalahan yang dimaksud adalah adanya anomalis atau penyimpangan yang terjadi akibat adanya kerangkapan data atau redundansi data dalam relasi dan inefisiensi pengolahan. Selanjutnya, basis data dikatakan normal jika pertama, relasi yang digunakan telah optimal. Kedua, dilakukan pengujian berdasarkan kriteria bentuk normal. Ketiga, diwujudkan dengan normalisasi, yaitu dekomposisi relasi menjadi relasi baru yang lebih sederhana. Dekomposisi ini yaitu mengelompokkan, memecahkan. Selanjutnya, untuk konsep dasar normalisasi data. Pertama, normalisasi adalah metode untuk mengelompokkan atribut-atribut menjadi suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation, yaitu struktur relasi yang baik. Kedua, normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel. Jadi nanti kita akan membuat pengelompokan elemen datanya menjadi tabel-tabel. Ketiga, untuk menghindari duplikasi data. Nah, jadi tidak ada data yang duplikasi, ya. Keempat, merupakan proses mendekomposisikan relasi yang masih memiliki beberapa anomali. Anomali ini adalah penyimpangan atau kejanggalan untuk menghasilkan relasi yang lebih sederhana dan well structured, ya. Struktur yang baik. Selanjutnya, apa itu well structured relations? Jadi, yang pertama, dia sebuah relasi yang memiliki data redundansi yang minimal dan memungkinkan user, pengguna, untuk melakukan insert, ya. Insert ini untuk menambahkan, ya, delete, menghapus, dan update untuk mengubah baris atau record tanpa menyebabkan inkonsistensi data. Kedua, tujuannya untuk menghindari beberapa anomali. Pertama, insertion anomaly, yaitu menambah record baru mempengaruhi user untuk membuat duplikasi data. Kemudian deletion anomaly, yaitu menghapus record mungkin menyebabkan hilangnya data yang akan dibutuhkan pada record lain. Kemudian modification anomaly, yaitu merubah data pada sebuah record mempengaruhi perubahan pada record lain karena adanya duplikasi. Selanjutnya, di sini ada contoh, ya, karyawan, ya, ada tabel karyawan, ada atribut NIP, nama, bagian, gaji, kursus, selesai. Nah, apa primary key-nya? Jadi di sini, ya, untuk primary key-nya di sini adalah NIP, ya, nomor induk pegawai, kemudian ada composite-nya, yaitu composite key-nya ada NIP sama kursus.
Selanjutnya anomali pada karyawan. Nah, anomali pada tabel karyawan tadi ya. Nah, di sini insertion tidak dapat memasukkan data karyawan baru yang tidak mengambil kursus. Jadi di sini kita tidak bisa menambahkan karyawan baru jika tidak mengambil kursus. Nah, seperti yang NIP 300 ini kosong ya, tidak memiliki kursus dia. Nah, kemudian deletion, jika pegawai 400 dihapus, kita akan kehilangan informasi tentang keberadaan kelas marketing. Jadi, kalau kita menghapus NIP 400 di sini ya, bagian marketing, kursus marketing, maka akan hilang untuk bagian marketing dan kursus marketing. Maka tidak ada datanya untuk bagian dan kursus marketing lagi. Kemudian modification, menaikkan gaji pegawai 100 mengharuskan kita untuk mengupdate beberapa record. Nah, kalau kita seandainya menambahkan, ini ya NIP 100 ada 2. Nah, namanya Agus ya, bagian keuangan. Yang satu kursus SPSS, satu kursus audit, gajinya 1000. Kalau kita mau mengubah, berarti kita harus mengubah keduanya. Mengapa beberapa anomali ini muncul? Karena kita telah menyatukan dua tema atau entity dalam satu relasi. Hal ini menyebabkan adanya duplikasi dan ketergantungan antar entitas. Karena kita di sini sudah menggabungkan dua tema, ya. Di sini ada NIP nama bagian gaji, ya. Kemudian ada kursus dan selesai. Nah, ini ada dua tema. Selanjutnya, untuk normalisasi data, ya, sebelum mengenal lebih jauh mengenai normalisasi, ada beberapa konsep yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, field atau atribut kunci atau key. Nah, biasanya ini nanti ada primary key-nya, ya. Kedua, ada ketergantungan fungsional atau functional dependency. Jadi ada ketergantungannya antara primary key dan key, ya. Untuk field atau atribut kunci atau key, ya, key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Terdapat beberapa macam key yang dapat diterapkan pada suatu tabel, yaitu pertama super key, satu atau lebih atribut kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Pada tabel nasabah terdapat atribut-atribut sebagai berikut: nomor rekening, nama, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Super key-nya adalah nomor rekening. Karena unik, tidak mungkin ganda. Nomor rekening pasti setiap orang berbeda-beda. Kemudian nomor KTP. Karena unik, tidak mungkin ganda. Sama. Nomor KTP setiap orang pasti berbeda-beda. Kemudian, yang kedua ada namanya kandidat key. Jadi kandidat key ini merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Nah, jadi ini ada kandidat key-nya. Jadi ada primary key lebih dari 2. Nah, dia merupakan kandidat key. Seperti itu. Nah, yang ketiga, primary key pada sebuah tabel dimungkinkan adanya lebih dari satu kandidat key. Salah satu dari kandidat key, jika memang ada lebih dari satu, dapat dijadikan sebagai primary key. Jadi dari kandidat key tadi, ya, bisa salah satu kita jadikan primary key. Nah, kemudian yang keempat, alternate key adalah kandidat key yang tidak menjadi atau tidak dipakai sebagai primary key. Jadi nanti kandidat key yang tidak terpilih menjadi primary key, maka akan menjadi alternate key. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada ini ya, ada beberapa kandidat key, satu dipilih jadi primary key. Nah, key yang tidak terpilih akan menjadi alternate key. Kelima, ada namanya foreign key. Foreign key atau kunci tamu adalah satu atribut yang melengkapi satu relationship yang menunjukkan ke induknya. Nah, kalau kunci tamu ini biasanya kita ngambil dari tabel yang lain. Jadi karena dia berhubungan ya, tabel atau relasinya, jadi dia menjadi kunci tamu di relasi atau tabel yang lain yang berhubungan dengan tabel atau relasi miliknya. Selanjutnya
ketergantungan data atau data dependensi. Nah, permasalahannya penyimpangan terjadi akibat kerangkapan data. Nilai rinci data dalam relasi memiliki ketergantungan terhadap nilai rinci data yang lain. Cara mengatasi permasalahan: melakukan dekomposisi atau pemecahan data sesuai ke dalam bentuk yang efisien. Kemudian mengetes atau menguji ketergantungan relatif nilai rinci data terhadap PK, primary key. Ketiga, usahakan atribut non-kunci atau non-key hanya bergantung pada atribut PK atau primary key dan tidak memiliki ketergantungan pada atribut lainnya. Jadi, maksudnya non-kunci atau non-key bergantung pada atribut primary key. Kemudian non-kunci atau non-key tadi tidak memiliki ketergantungan dengan atribut non-kunci atau non-key lainnya. Selanjutnya, nah, ketergantungan data tadi ya, atau data dependensi atau disingkat FD, jika nilai rinci data pada suatu atribut menentukan atau mengimplikasikan nilai rinci data pada atribut lain. Contoh, sebuah atribut Y tergantung secara fungsional terhadap atribut lain X jika nilai X berkaitan dengan nilai pada Y. Setiap record yang memiliki sembarang nilai X selalu berhubungan dengan nilai Y yang sama. Jadi notasinya seperti ini ya, ada keterangannya. FD adalah fungsional dependensi, R adalah nama relasi, X atribut penentu atau determinan yaitu CK. Nah, Y atribut yang bergantung atau dependen. Jadi X yang menentu sebagai penentu dari Y, sedangkan Y bergantung pada X. Selanjutnya, nah ini ada contoh tabel ya, relasi Tur ya. Dalam relasi Tur maka FD dapat ditulis sebagai berikut. Nah, jadi FD.2 R.X R.Y. Nah, FD ya untuk Tur, nah nomor anggota ya, kemudian Tur nomor anggota, Tur tujuan, Tur tanggal ya. Kemudian ada Tur nama anggota, Tur alamat lokal, Tur biaya. Penjelasannya, nama anggota dan alamat lokal adalah bergantung pada nomor anggota, sedangkan biaya bergantung pada tujuan dan tanggal, seperti itu. Selanjutnya ya, ketergantungan tadi ya. Jadi untuk ketergantungan fungsional penuh atau full functionally dependency atau FFD ya, pada suatu kombinasi atribut jika FD pada suatu atribut dan tidak FD pada bagian lain dari kombinasi atribut. Contohnya, suatu atribut Y mempunyai ketergantungan fungsional penuh terhadap atribut X jika Y functionally dependensi terhadap X, Y tidak functionally dependensi terhadap bagian tertentu dari X. Notasinya FFD.2 R.X tanda panah ke kanan R.Y. Keterangannya FFD full functionally dependensi, R nama relasi, X atribut penentu atau determinan yaitu CK, Y atribut yang bergantung atau dependen. Oke, selanjutnya, nah ini untuk relasi Tur tadi ya. Dalam relasi Tur maka FFD dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk FFD-nya ya, Tur tujuan, Tur tanggal, tanda panah kanan Tur biaya. Kemudian FFD yang keduanya, Tur no anggota, tanda panah Tur nama anggota, Tur alamat lokal. Penjelasannya, biaya Tur ya. Biaya Tur ini hanya bergantung sepenuhnya pada tujuan dan tanggal dan tidak bergantung pada siapa yang melakukan Tur. Kemudian nama anggota dan alamat lokal hanya bergantung sepenuhnya pada nomor anggota. Selanjutnya, nah ini untuk ketergantungan data, contoh tabel relasi karyawan.
Nah, di sini ada atribut NEK, nama karyawan, golongan gaji, gaji pokok. Nah, dalam relasi karyawan, maka TDF dapat dituliskan sebagai berikut, ya. TDF titik 2 R titik X tanda panah kanan, R titik Y tanda panah ke kanan, R titik Z. Jadi TDF-nya titik 2 karyawan ya titik NIK tanda panah karyawan titik golongan gaji ya tanda panah kanan karyawan titik gaji pokok. Penjelasannya golongan gaji ya golongan gaji FD pada NIK dan gaji pokok FD pada golongan gaji. Jadi nilai rinci data pada atribut gaji pokok Z ya bergantung pada golongan gaji. Selanjutnya, nah jadi untuk ketergantungan total atau total dependensi atau TD ya suatu atribut Y mempunyai ketergantungan total jika Y functionally dependensi terhadap X, X functionally dependensi terhadap Y. Notasi TD titik 2 RX ya RX ini buka kurung ya buka kurung siku tutup kurung siku R titik Y keterangan TD total dependensi R nama relasi X atribut penentu atau determinan sekaligus bergantung pada Y Y atribut yang bergantung atau dependen sekaligus penentu pada X. Selanjutnya nah dari tabel relasi karyawan tadi ya jadi dalam relasi karyawan maka TD dapat tulis sebagai berikut TD titik 2 R titik X ya buka kurung siku tutup kurung siku R titik Y. Nah TD karyawan titik golongan gaji ya buka kurung siku tutup kurung siku karyawan titik gaji underscore pokok. Nah ketergantungan data tadi ya atau data dependensi. Nah untuk diagram ketergantungan data dalam relasi TUR ya seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri adalah penentu, yang di sebelah kanan adalah yang bergantung ya yang bergantung. Nah jadi nama anggota dan alamat lokal bergantung pada nomor anggota, kemudian biaya bergantung pada tanggal dan tujuan. Nah untuk diagram ketergantungan data dalam relasi karyawan, nama karyawan bergantung pada NIK, gaji pokok bergantung pada golongan gaji. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah primary key-nya, yang di sebelah kanan adalah non key-nya. Selanjutnya langkah-langkah dalam normalisasi. Pertama ada tabel dengan multi value atribut ya. Nah, supaya dia bisa jadi first normal form atau normal bentuk pertama, kita harus hilangkan multi value atribut. Nah, selanjutnya untuk kita menjadi second normal form, kita hilangkan partial dependencies. Kemudian untuk jadi third normal form, ya, normal bentuk ketiga, kita harus hilangkan transitive dependencies. Selanjutnya untuk menjadi boys odd normal form, ya, hilangkan sisa anomali yang dihasilkan dari functional dependencies. Kemudian untuk menjadi fourth normal form, ya, hilangkan multi-valued dependencies. Kemudian terjadi fifth normal form, ya, hilangkan anomali yang tersisa. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam normalisasi. Nah, untuk first normal form, ya, 1NF, ya, normal bentuk pertama, sudah tidak ada repeating group. Kemudian tidak memiliki multi-valued atribut. Kemudian setiap nilai atribut hanya mempunyai nilai tunggal. Di sini ada contoh dokumen surat PO. Di surat PO terdapat atribut nomor PO, tanggal PO, kode pelanggan, nama pelanggan. Kemudian ada tabel, ya, isi atributnya nomor, kode barang, nama barang, harga, jumlah pesanan. Nah, di sini ada 8 atribut yang kita dapat dari surat PO. Selanjutnya, relasi yang belum normal tahap pertama dari dokumen tadi, ya, diperoleh tabel seperti ini. Nah, ada atribut nomor PO, tanggal PO, kode pelanggan, nama pelanggan, kode barang, nama barang, harga, jumlah pesanan.
kita mendapat 8 atribut dari dokumen surat PO. Nah, di sini sudah diisi ya, P001, nomor PO-nya, tanggal PO-nya 12/02/2015, kode pelanggannya PLG 001, nama pelanggan Ani, kode barangnya ada 3, B001, 2, 3, nama barangnya ada komputer, printer, badu, harganya 5.500.000 dan 100.000. Jumlah pesannya untuk ketiga barang ini sama 1. Nah, ini adalah tabel pertama, ya, yang belum normal tahap pertama. Kenapa? Tabel di atas tidak normal ke 1. Bentuk pertama, terdapat repeating group. Nah, masih ada pengulangan repeating group. Dari nomor PO sampai nama pelanggan, ini hanya ada 1. Ya. Nah, yang baris kedua, ketiga untuk barang B002 dan B003-nya ini belum dituliskan. Agar satu NF, setiap perpotongan baris dan kolom harus terisi. Nah, ini harus kita isi, 2 baris yang kosong ini. Berarti tabel di atas agar normal ke 1 harus diisi perpotongan datanya. Jadi harus diisi datanya. Nah, untuk relasi yang sudah normal tahap pertama 1NF seperti ini tabel kedua. Nah, di sini kita masukkan ya nomor PO-nya P001, tanggal PO-nya 12 bulan 2 tahun 2015, kode pelanggannya PLG 001, nama pelanggannya Ani. Nah, biarpun datanya sama, tetapi tetap kita harus inputkan per barang ya. Jadi setiap baris harus kita isikan datanya, tidak boleh dikosongkan. Nah, dari tabel pertama ya kita dapat no PO, tanggal PO, KD pelanggan, nama pelanggan. Nah, kemudian dari dapat tabel pertama ya, no PO menentukan tanggal PO, kode pelanggan dan nama pelanggan. Kemudian untuk tabel kedua ya, kode barang di sini menentukan nama barang dan harga. Jadi kode barang menjadi penentu untuk nama barang dan harga. Nama barang dan harga itu bergantung pada kode barang. Ya. Nah, kita dapat tabel ketiga yaitu nomor PO ditambah kode barang ya. Itu kita dapatlah menentukan ya JML PSN, jumlah pesan. Jadi no PO dan kode barang menjadi penentu untuk jumlah pesan. Kemudian jumlah pesan bergantung pada no PO. Jadi dari relasi yang pertama ya, dari normal form bentuk pertama kita dapat 3 tabel. Kita lanjutkan analisis terhadap tabel kedua. Jadi di tabel kedua ya, kita sudah normal ke 1 atau 1NF, akan tetapi belum normal kedua karena masih terdapat partisial dependensi atau sebagian primary key menentukan non-key lainnya. Jadi ya, sebagian primary key-nya menentukan non-key lainnya. Nah, jadi kita harus pecahkan ya. Jadi seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini, awalnya kan ini kan gabung nih semua tabelnya satu tabel ya. Jadi di sini ada no PO ya. Ini menentukan tanggal PO, kode pelanggan, nama pelanggan. Kemudian kode barang menentukan nama barang dan harga. Kemudian kalau nomor PO ditambah kode barang ya, primary key-nya digabung, maka akan menentukan jumlah pesanan. Nah, ini masih gabung ya, satu tabel. Maka untuk berubah menjadi normal form bentuk kedua ya, berarti tabelnya harus kita pisahkan. Kita akan masuk ke second normal form atau 2NF. Jadi pada saat 1NF dan setiap atribut non-key sepenuhnya secara fungsional tergantung pada semua primary key. Nah, setiap atribut non-key harus didefinisikan oleh semua key, bukan oleh sebagian dari key. Tidak memiliki particial functional dependencies. Sebagian primary key menentukan non-key lainnya. Jadi tidak ada lagi ya sebagian primary key-nya menentukan non-key lainnya. Jadi kalau primary key-nya ya udah dia menentukan non-key-nya. Nah, nggak boleh nentuin non-key yang lain. Seperti itu. Nah, di tabel yang sudah 2NF ya yang tadi ya, karena masih terdapat particial dependency berarti belum normal bentuk kedua atau 2NF.
Agar normal bentuk kedua, berarti tabel 1 harus didekomposisikan lagi. Jadi awalnya tabelnya seperti ini, ya. Ini tabel dari normal form bentuk pertama seperti ini ya. Tabelnya masih bergabung satu tabel. Nah, masuk ke normal form bentuk kedua, tabelnya sudah kita dekomposisikan, ya. Sudah kita kelompokkan atau kita pecahkan. Nah, kita dapat tabel 1. No PO menentukan tanggal PO, kode pelanggan, dan nama pelanggan. Selanjutnya, kode barang menentukan nama barang dan harga untuk tabel kedua. Untuk tabel ketiga, ya, nomor PO ditambah kode barang menentukan jumlah pesanan. Jadi dari tabel 2NF atau normal form bentuk kedua, kita sudah mendapat 3 tabel, ya, seperti ini. Selanjutnya, kita masuk third normal form atau 3NF. Dalam third normal form atau 3NF, relasi harus dalam 2NF. Nah, dan tidak ada transitive dependencies yang ada pada relasi. Transitive dependency adalah ketika ada atribut yang secara tidak langsung tergantung sama key dan atribut tersebut tergantung pada atribut lain yang bukan key. Jadi maksudnya ada non-key, ya, yang bergantung pada primary key. Nah, non-key tersebut bergantung pada atribut lain, ya, atau bergantung pada non-key lain. Jadi non-key bergantung pada non-key. Nah, contohnya seperti ini. Di tabel 2NF di sini kode pelanggan menentukan nama pelanggan atau, ya, nama pelanggan bergantung dengan kode pelanggan. Nah, di sini makanya ditambahkan tanda panah seperti ini di tabel pertama. Nah, ini nggak boleh. Di tabel 3NF ini harus kita dekomposisikan atau kita pecahkan atau kita kelompokkan. Jadi kita di third normal form, ya. Jadi normal form bentuk ketiga. Nah, pertama, relasi pada normal ketiga sudah cukup pada kebanyakan praktek aplikasi database. Kedua, namun 3NF tidak menjamin semua anomali sudah dihilangkan. Ketiga, untuk itu dilakukan beberapa normalisasi tambahan, dilakukan untuk menghilangkan anomali-anomali yang masih ada. Jadi, nah di sini ya, di relasi atau tabel sudah 3NF, berarti 3 tabel di atas sudah normal bentuk kedua. Karena tidak ada lagi partial dependencies, akan tetapi belum normal bentuk ketiga atau 3NF karena masih ada transitive dependencies. Ada atribut non-key menentukan atribut non-key lainnya, yaitu yang tadi. Ya, saya kembali lagi di 2NF ini kode pelanggan menentukan nama pelanggan bergantung dengan kode pelanggan. Inilah non-key yang menentukan non-key lainnya. Nah, jadi di third normal form, ya, di third normal form, nah tabel 1 tadi no PO menentukan tanggal PO dan kode pelanggan. Kemudian di tabel kedua, nah ini kita sudah dekomposisikan atau kita kelompokkan atau kita pecahkan. Jadi kode pelanggan menentukan nama pelanggan. Nah, ini tabel kedua yang kita dapat, ya, yang sudah kita dekomposisikan dari tabel 1. Yang awalnya nama pelanggan itu ditentukan oleh no PO, tetapi ditentukan juga dengan kode pelanggan. Jadi harus dipisahkan, ya. Awalnya seperti ini. Nah, seperti ini, ya. No PO menentukan nama pelanggan, tetapi kode pelanggan menentukan nama pelanggan juga. Nah, ini awalnya tabel pertama untuk 2NF-nya. Pada 3NF-nya sudah kita ubah seperti ini, ya. Jadi kode pelanggan menentukan nama pelanggan. Nggak masuk lagi di tabel 1 nama pelanggannya. Kemudian untuk tabel yang lainnya sama. Tabel ketiga, kode barang menentukan nama barang dan harga. Tabel keempat, no PO ditambah kode barang menentukan jumlah pesanan. Jadi no PO menjadi penentu untuk tanggal PO dan kode pelanggan. Tanggal PO dan kode pelanggan bergantung sepenuhnya dengan nomor PO. Kode pelanggan menjadi penentu untuk nama pelanggan dan nama pelanggan bergantung sepenuhnya kepada kode pelanggan. Dan seterusnya untuk tabel ketiga dan tabel keempat, ya. Kalau tabel ketiga, kode barang menentukan nama barang dan harga, nama barang dan harga
bergantung sepenuhnya pada kode barang. Kemudian nomor PO dan kode barang menentukan jumlah pesanan, dan jumlah pesanan bergantung sepenuhnya kepada nomor PO dan kode barang. Catatan ya, umumnya rancangan relasi dalam basis data telah optimal jika memenuhi kriteria bentuk 3NF. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria bentuk third normal form ya, normal form bentuk ketiga itu sudah optimal. Level normalisasi ditentukan berdasarkan kriteria bentuk normal, bukan banyaknya langkah menstruktur atau dekomposisi atau pemecahan sebuah relasi. Nah, kemudian Boyce Code normal form atau BCNF, kalau sudah third normal form biasanya sudah BCNF ya. BCNF itu relasi harus sudah dalam bentuk 3 dan setiap atribut harus bergantung fungsi pada atribut super key atau semua determinannya merupakan kandidat key. Oke. Catatan lagi, tidak normal ke 1 terdapat repeating group. Kemudian agar 1NF ya, first normal form, setiap perpotongan baris dan kolom harus terisi. Jadi harus diisi ya, baris yang kosong. Kemudian tidak normal kedua ya, atau second normal form, terdapat partial dependencies. Jadi sebagai primary key menentukan non key lainnya. Jadi ada primary key yang menentukan non key lainnya. Nah, kemudian tidak normal ketiga atau third normal form 3NF, terdapat transitive dependency, yaitu ada non key atribut menentukan atribut non key lainnya. Nah, inilah catatan untuk normalisasi dari tidak normal ya, dari tidak normal ke 1, kemudian normal bentuk pertama, kemudian normal bentuk kedua, kemudian normal bentuk ketiga, sehingga dia BCNF ya, Boyce Code normal form. Baiklah, sekian materi untuk normalisasi pada video pembelajaran pertemuan 11 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, terima kasih, salam sejahtera, dan salam budi luhur.